Malam ini kita masih lanjutkan terus. Shalom semua, selamat malam termasuk yang di rumah. Haleluya, kita masih lanjutkan malam ini tentang iman dan sikap hidup di akhir zaman. Kita masih membahas tentang apa? Penentang-penentang iman di akhir zaman ya. Kita akan masih terus membahas hal itu. Tentang penentang-penentang iman. Nah, saya sudah sampaikan kemarin, sudah sampai poin ke berapa itu? Ke-18 ya. Yang sekarang ke berapa? Nah, apa penentang-penentang iman di akhir zaman? Ciri-ciri penentang-penentang iman di akhir yang zaman. Yang ke-19, sikap hati yang tidak memahami atau tidak mengerti waktu Tuhan. Jadi orang sebagai penentang-penentang iman sampai akhirnya imannya pun tidak bertumbuh. Kenapa? Sikap hati yang tidak memahami, tidak mengerti waktunya Tuhan. Artinya apa sini? Artinya tindakan yang dia lakukan memaksakan diri, merekayasa segala sesuatu, menghalalkan segala cara, ya kan? Hanya untuk mendapatkan sesuatu yang dia mau tanpa perlu apa waktunya Tuhan terjadi. Maka saya sering kali bilang orang pokoknya sudah mencita-cita dia pakai 3H. Halal, haram, hajar. Nah, pokoknya yang perlu gue mau itu harus terjadi. Saya pengen mendapatkan sesuatu, saya pengen menduduki satu jabatan. Apapun dia caranya dia lakukan. Tanpa pernah menunggu waktunya Tuhan. Itu menentang iman loh. Karena Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Nah, coba saudara buka dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga. Jadi saudara mulai hari ini kita dengar segala sesuatu yang saudara inginkan gumulkan bawa dalam doa. Minta supaya Tuhan yang kerjakan sesuai dengan waktunya. Amin. Sudah? Pengkhotbah pasal 3. Pengkhotbah pasal yang ketiga. Saya baca. Saya baca aja semua ayat 1 sampai ayat 11 supaya saudara ngerti. Kita bandingkan dengan ayat ini. Untuk segala sesuatu ada, untuk apapun di bawah langit ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjeripaya? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Perhatikan ayat ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, saya ulangi lagi nih ya, ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada, lihat, saya mau tanya, ini waktunya siapa? Siapa yang bilang waktu ya Tuhan? Angkat tangan. Aktif dong. Kan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Siapa yang bilang waktunya Tuhan? Angkat tangan. Siapa yang bilang bukan waktunya Tuhan? Angkat tangan. Siapa yang bilang suka-suka lo? Siapa yang abstain? Biasanya yang abstain keluar. Saudara perhatikan, ini banyak disalah tafsirkan orang. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nyanya tuh nya kecil, itu berarti waktunya kita. Ya, jadi Tuhan melakukan sesuatu itu menurut waktunya kita. Artinya begitu dia sudah lihat siap, dia lakukan.
Nah makanya waktu itu ada dua jenis waktu. Waktu yang pertama itu disebut dengan kronos. Kronos itu adalah waktu yang diberikan Tuhan bagi kita. Itu terjadi mulai kronos itu hadir waktu manusia jatuh dalam dosa. Dalam kitab Kejadian pasal 3. Jadi waktunya tadinya ada kekekalan enggak? Kekal, kita tidak hidup dalam waktu, dalam kekekalan. Setelah manusia jatuh dalam dosa, maka manusia hidup di dalam namanya kronos. Dari kata kronos kita mengenal kronologis. Bagaimana peristiwanya? Coba reka ulang ya, kan ada biasanya gitu kan, untuk mencari tahu kronologis kejadian. Nah kita tuh hidup di dalam kronos itu, dari sejak dalam janin dalam kandungan ibu kita. Ibu kita dikandung umur 4 bulan, ibu mengalami pendarahan, akhirnya kita lahir, ada lahir kecepatan masuk apa? Inkubator ya kan, umur 1 tahun, 1 tahun setengah tiba-tiba sakit, ya macam-macam sampai hari ini dia hidup. Itu semua titik-titik kehidupan yang namanya kronos. Dari detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, sampai tahun ke tahun. Hari ini kalau kita usia 30 tahun, itulah kronos yang udah kita hidupi. Dari kata kronos kita mengenal apa? Kronologis ya, itu waktu kita. Nah ada lagi satu waktu yang disebut dengan kairos. Kairos itu adalah waktunya Tuhan. Nah pengertian kairos itu bukan berarti Tuhan di dalam waktu, bukannya Tuhan dikuasai waktu, dia di luar waktu, dia pengatur waktu. Tetapi di dalam dia berinteraksi dengan kita dalam kronos, dia lihat waktu kita. Begitu dia lihat saatnya tiba, dia lakukan sesuatu. Saudara ngerti sampai sini ya? Nah itu sebabnya ayat 16, Tuhan membuat itu Allah, Tuhan. Membuat segala sesuatu indah pada waktunya, waktu kita. Jadi waktu dia melihat kita sudah siap, di dalam waktunya dia kerjakan itu. Terjadilah satu ledakan, ini hanya bahasa saya. Maka saya pernah bilang dalam kita hidup tuh ada namanya kebetulan-kebetulan. Kenapa disebut kebetulan? Karena kita tidak maha tahu, bagi kita kebetulan terjadi. Padahal dalam Tuhan dia kendalikan itu. Amin. Saya beri contoh. Yusuf tuh mengalami enggak kebetulan itu? Pelajarilah. Ditangkap sama dia mau bawa makanan, padahal mau datangin bawa makanan untuk apa? Saudara marah, ditangkap, dibuang ke sumur, tadinya mau dibunuh, akhirnya buang ke sumur kering, lewat saudagar Midian diambil, dijual, jadi budak kan? Jadi budak, akhirnya bekerja tetap bagus, tetap berkualitas, akhirnya Potifar mempercayakan dia, kebetulan ya kan? Mencarakan dia menjadi apa? Penguasa dalam rumah Potifar, kecuali istrinya aja nggak boleh. Akhirnya apa? Kebetulan istrinya naksir ya kan? Akhirnya apa? Digoda terus, akhirnya melarikan diri kan, akhirnya masuk penjara, ya kan, di penjara ketemu kebetulan juru minum dan juru roti. Lihat, kalau saudara baca perjalanan itu, dari situ dia mengarti mimpi dua orang ini. Yang satu dia bilang akan dikembalikan pada pekerjaan, yang satu akan dihukum mati. Nah terus dia bilang nanti tolong ya, kalau kau sudah keluar ingat gua dong, kalau kembali lagi kerja. Itu pada juru apa? Juru minum nggak salah tuh ya kan. Nah kebetulan raja mimpi, ya kan, nggak bisa artikan, dipanggil semua orang nggak ada yang bisa, dilupakan sudah sama juru minum ini, sampai satu saat dia teringat kebetulan dia, gue dulu pernah mimpi diartikan habis seorang nama Yusuf, dia berbicara kepada raja bilang panggil, dari situ dia mengartikan mimpi itu menjadi apa, diangkat menjadi apa, perdana menteri di Mesir. Saudara lihat banyak kebetulan nggak? Itu bukan kebetulan, menurut Yusuf mungkin itu kebetulan, tapi bagi Allah itu rancangannya. Karena kita terbatas, tidak maha tahu, bagi kita kebetulan. Jadi saudara lihat sini ya, jadi di sini saudara lihat yang membuat itu kenapa? Karena kita tidak maha tahu. Nah kita hidup dalam kronos. Saya beri contoh umpamanya, contoh ya kan, saudara ikut dalam Tuhan sungguh-sungguh ya, bekerja sungguh-sungguh ya kan. Saudara bekerja, lalu saudara usaha, misalnya buka usaha dengan jujur, tapi saudara mungkin buka satu usaha yang kecil aja, misalnya apa? Contohnya apa? Saudara buka pabrik apa gitu kan? Lihat, akhirnya pabrik saudara orang cinta Tuhan, sungguh-sungguh bekerjanya rajin, minta ampun, jujur. Ini berkualitas nggak dalam pemandangan Tuhan? Ya.
Nah tentu ada harapan bagaimana usaha saya berkembang umpama. Tapi udah secara manusia nggak mungkin. Betulan lagi main-main nongkrong di mall, lewat di depan Starbucks. Ini imajinasi aja supaya enakan. Total hampir Starbucks pas kita lewat, tiba-tiba mata memandang seseorang pas sama-sama mandang. Ya kan? Tahu saling mandang. John ya? Lu Jono ya? Ini teman lama rupanya dari SMP umpama ya kan? Wih, akhirnya ngobrol, duduk sini ya, kenalin. Nah ini kenalin ada nih Master Chiang Li dari Taiwan umpama ya kan? Ya kan? Akhirnya ngobrol, rupanya dia investor. Lagi sedang mengembangkan usaha, akhirnya ngobrol berdua, ya gue bantu dah. Ya kan, tadi lu buka usahanya apa? Aduh cuma 4x4 ruangan saya. Ya kita cari tanah dah, mau beli 1 hektar, berkembang kan? Kerjasama dengan investor dari mana? Taiwan, kan banyak kebetulan kayak gitu. Ya kan? Nah buat kita kebetulan pada Tuhan yang atur. Maka saya bilang dalam hidup anak Tuhan tuh banyak kebetulan. Nah kenapa? Karena waktu Tuhan yang kairos itu berjumpa dengan waktu kita yang kronos, Tuhan lihat dia sudah saatnya, waktunya terjadi sesuatu. Makanya jangan memaksakan diri. Hidup mengalir ya kan. Jadi saudara lihat di sini ya. Nah buka lagi satu ayat. 1 Korintus 2 ayat 9. Siapa yang membaca? Mike kali kalau ada. Adek baca. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Ya. Tetapi seperti ada tertulis, ya, kata Rasul Paulus nih ya. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, ya. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ya, sebab ada tulis apa? Semua yang apa? Tidak dengar telinga, tidak dilihat mata, tidak timbul di hati, itu disediakan Tuhan bagi, ya syaratnya mengasihi Dia. Ya, jadi ini artinya berbicara kita banyak nggak mengerti, tapi tiba-tiba Tuhan bisa lakukan sesuatu. Tidak dilihat mata, nggak didengar telinga, tidak timbul di hati, bahkan Tuhan lakukan yang terbaik. Amin. Nah ini saudara, ini rancangan Tuhan loh. Dengar baik-baik, kita anak. Saudara pernah ingat enggak saya menyampaikan ada 6 posisi kita di hadapan Allah? Masih ingat? Sudah saya pernah khotbahin itu. Yang pertama kita sebagai apa? Hamba itu ketaatan. Jadi waktu saya melakukan ketaatan itu saya memposisikan hidup saya sebagai hamba. Waktu saya belajar seperti malam ini kita belajar firman, baca, renungkan, itu kita posisikan sebagai apa? Murid. Nah ya kan, nah waktu saya membangun hubungan dengan Tuhan lewat baca firman, saya berdoa, selalu membangun itu, saya berbicara tentang hidup sebagai seorang sahabat. Sahabat itu kan berbicara keakraban kan. Orang lagi pacaran aja dia belum tentu berani ceritakan pacaran pada orang tua, tapi sama sahabat, wah dia buka semua ya kan. Selain itu setelah sahabat sebagai apa? Anak. Anak tuh berbicara jaminan. Kita ini anak Tuhan, Tuhan jamin hidup kita. Maka Yesus kalau bilang dalam Matius pasal 6, jangan takut, jangan khawatir. Kenapa Yesus tekankan itu? Karena kita anak sudah dapat jaminan itu. Saudara tahu apa yang Tuhan ikatkan, Allah ikatkan dengan Abraham tentang janji itu turun sampai kita. Makanya Paulus bilang siapa ada dalam Kristus, dia berhak menerima janji-janji Allah karena dia diperhitungkan sebagai keturunan Abraham. Jadi kita ada jaminan. Setelah itu apa? Prajurit tugasnya perang. Setiap hari kita berperang, bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh di udara, penguasa-penguasa di udara ya kan? Setiap hari. Sama terakhir sebagai mempelai. Kita mempelai, gereja Tuhan disebut mempelai pria wanita, Kristus mempelai pria. Dia akan datang kedua kali. Makanya Alkitab bilang dia datang seperti pencuri di waktu malam, itu bukan buat kita, itu buat orang yang tidak kenal Kristus. Buat kita memang kita nantikan. Amin. Ngapain kita di sini? Belajar ingin sungguh-sungguh, kita menantikan dia supaya kita menjadi mempelai yang tidak bercacat celah. Nah, jadi saudara lihat jaminan itu berbicara tentang posisi sebagai anak. Jadi peran itu ada dalam setiap kita orang percaya nih loh. Jadi waktu saya taat, saya sedang menjalankan peran saya sebagai hamba.
Tapi waktu saya tidak takut, saya tidak khawatir untuk makan, minum, pakai. Karena aku adalah anak, Bapakku berjuang untuk hidupku. Saudara kalau mengerti ini sebenarnya hidup kekristenan gak ribet. Saya bilang kekristenan itu gak ribet, yang bikin ribet kan kita sendiri. Dibilang jangan khawatir, kita takut banget. Ribet jadinya, ya kan? Semua kan, saya udah bilang agama itu bikin ribet. Perjanjian lama itu ribet, saudara. Bayangkan saudara gak bisa datang ke bait Allah lenggang kangkung nih loh. Baca benar-benar dalam perjanjian lama, baik dalam kitab imamat, susah banget. Sudah orang harus membawa korban, minimal itu burung tekukur kalau orang yang gak punya. Sekarang ngapain? Lenggang kangkung. Nah, persembahan yang sekarang kita bawa, pujian penyembahan kita. Gampang gak? Gampang. Agama tuh bikin ribet, tapi Yesus membebaskan menjadi simpel. Amin. Nah, jadi saudara lihat janji itu turun sampai hari ini, saudara ya. Itu sebabnya kita harus mengerti waktunya, waktu Tuhan. Ayo saudara, hidup dengan waktu Tuhan. Hidup dengan waktu, jangan memaksakan diri. Sampai waktunya Tuhan, saudara gak usah mikir, nanti tiba-tiba terjadi sesuatu. Ada aja caranya Tuhan membuka jalan itu. Nah, kadang-kadang kita mau sok tahu. Kita pikir kita juga Tuhan, akhirnya rekayasa-rekayasa terjadi. Rekayasa ini bisa terjadi, saudara. Tapi kalau kita serahkan pada Tuhan, tunggu waktunya. Saudara akan lihat itu akan terjadi, amin. Tapi yang penting kita tetap mengasihi Dia. Ini yang keberapa? Ciri-ciri apa? Penentang iman. Yang ke-9, sikap hati yang tidak apa? Memahami, mengerti waktu Tuhan. Tapi kita diminta hari ini, kita harus mengerti waktu Tuhan yang terbaik dalam waktu kita. Amin. Yang keberapa tuh? 19, sekarang yang ke-20. Nah, yang ke-20 nih. Ciri-ciri penentang iman yang ke-20, sikap hati yang tidak dapat memprioritaskan waktu kehidupan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi yang ke-20 itu sikap hati sebagai penentang iman, sikap hati yang tidak dapat memprioritaskan waktu kehidupan sebaik-baiknya untuk memuliakan apa? Nama Tuhan. Artinya apa? Dalam menggunakan waktu hidup ini kita sembarangan, ya kan? Tidak ada prioritas. Yang lebih, supaya lebih rohani, lebih gawat lagi. Bagaimana kamu kanan mengalir aja. Kita ngeflow. Jujur, itu kan orang-orang mau kasih tunjuk supaya kelihatan rohani. Ya kan, kita menggunakan waktu sebaik-baiknya yang Tuhan berikan ini. Nah itu saudara lihat, itu jadi saudara lihat sikap hati yang tidak dapat memprioritaskan waktu kehidupan sebaik-baiknya untuk Tuhan, memuliakan nama Tuhan, saudara. Itu orang yang sedang hidup dalam penentang-penentang imannya sendiri, saudara, ya kan. Kita tidak bisa membutuhkan waktu sebaik, jadi hidup kita sembarangan, tidak ada prioritas waktu, ya kan. Kalau ditanya, ya kan, mengalir aja, ngeflow. Ya, sebenarnya dia sedang berkata, sebenarnya dia itu nggak punya prioritas waktu itu. Nah, saya bandingkan, coba dalam Mazmur pasal 90. Mazmur 90 inilah Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud, oleh Nabi Musa. Tapi yang terbesar itu adalah siapa? Daud. Ayat yang kita baca aja dari ayat yang ketiga. Ya, dari ayat yang ketiga. Ini Mazmur ditulis oleh Musa. Dia ayat ketiga, engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata kembalilah. Hai anak manusia, saya mau tanya singkat banget gak nih? Ini berbicara waktu yang singkat, artinya kalau kita tidak bisa memprioritas waktu yang Tuhan beri, yang sebenarnya singkat itu, maka hidup kita akan menjadi sia-sia. Ayat 4, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu, lihat singkat banget ya kan? Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan lihat singkat banget.
Terus kita lanjut ke ayat ke-9. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh kesah. Ayat 10 kita lihat. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaan adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Jadi Musa sedang berbicara tentang bagaimana memprioritaskan waktu dalam hidup ini. Dia menceritakan waktu itu begitu singkat. Jadi kalau kita tidak manfaatkan, sia-sialah semuanya. Nah lalu kita pindah ke ayat yang ke-12. Ini titiknya sentral daripada Mazmur ini yang diajarkan oleh Musa. Lalu Musa berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajarlah kami menghitung hari-hari. Apa maksudnya menghitung hari-hari kami? Hitunglah waktu-waktu kehidupan yang Tuhan masih berikan bagi kita. Dengan menghitung nih artinya kita akan menggunakan sebaik-baik waktu itu. Dan ini menunjukkan kita memiliki hati yang bijaksana. Saya mau tanya, usia waktu manusia itu, umur manusia itu kumpulan waktu bukan? Iya. Terdiri dari detik. Tadi saya sudah jelaskan. 60 detik menjadi 1 menit. 60 menit menjadi 1 jam. 24 jam menjadi 1 hari. 7 hari menjadi 1 minggu. 4 minggu, ada juga 5 minggu bisa menjadi 1 bulan. 12 bulan menjadi. Jadi kalau usia kita sekarang 30-40 itulah kumpulan waktu yang sudah kita lalui yang Tuhan berikan. Nah pertanyaannya, apa yang kita lakukan dan waktu itu? Makanya Musa bilang, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Artinya apa? Hati yang bijaksana akan dia gunakan sebaik-baiknya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Ayo saudara, ayo gunakan waktu. Saya beri contoh lah dalam kita melayani Tuhan. Kalau kita menyadari ini maka pelayanan kita tidak asal-asalan. Ya kan? Kita tidak asal-asal pekerjaan Tuhan yang sudah, kan ada orang yang udah pokok pekerjaan pelayanan berjalan ya kan. Bagaimana kualitasnya masa bodoh. Nah orang yang bijaksana dia akan menggunakan waktu itu sebaik-baiknya. Sehingga apa yang dia kerjakan dia akan berikan yang terbaik bagi Tuhan. Ya kan? Dalam segala sisi hidup termasuk khusus kita dalam melayani Tuhan. Kan kadang-kadang orang udahlah asal pelayanan berjalan. Maaf aja. Kadang-kadang udah pokok gue habis melayani gue dapat PK. Jadi itu jadi job gitu loh. Hati-hati dengan gini. Ini semua proses buat kita. Ayo dong belajar aja berikan terbaik kan. Udah pokok gue udah melayani sudah. Pulang gue dapat PK. Jadi akhirnya jadi job enggak? Padahal melayani itu upah udah pasti Tuhan siapkan. Amin. Jadi ya termasuk dalam kita bekerja. Di kantor kan asal-asalannya begitu ada bos, kita kelihatannya, ya kan? Kelihatannya kayak serius begitu nggak ada. Haleluya, pakai haleluya lagi. Ayo saudara, kita tanpa sadar loh ini ya kan? Kadang-kadang kita menjadi penentang-penentang iman kita sendiri ya kan? Nah, akhirnya timbul orang bilang apa bedanya orang Kristen dengan apa? Dengan orang non-Kristen ya kan? Ayo saudara. Pergunakan waktu ya. Jadi kita bisa kita memiliki sikap hati yang tidak dapat memprioritaskan waktu kehidupan sebaik-baiknya itu merupakan penentang iman. Jadi artinya kita harus menggunakan waktu yang sebaik-baiknya. Makanya Paulus bilang apa? Upahku adalah melayani. Beda kan? Kalau kita melayani kayak pekerjaan. Kalau Paulus bilang upahku melayani, kenapa dia berkata gitu? Karena dia menyadari siapa dia, latar belakang Tuhan sudah pilih dia, Tuhan sudah tetapkan dia. Nah waktu dia diberi kesempatan melayani berarti dia bilang ini bukan hanya Tuhan pilih, bukan hanya Tuhan panggil, Tuhan percayakan sesuatu bagiku. Maka dia bilang upahku adalah melayani. Jadi melayani itu bagi Paulus adalah upahku. Jadi kalau kita dapat melayani ya Tuhan itu upah loh. Saudara lihat banyak orang gak dapat kesempatan ini. Ini anugerah, ya kan? Jadi saudara lihat ya, jadi kita harus seperti itu ya. Jadi kita harus pertama hari ini
penentang-penentangan iman itu sikap hati yang tidak memahami atau mengerti waktu Tuhan. Akhirnya waktu kita bungulah sembarangan. Yang ke-20, poin ke-20 sikap hati yang tidak memprioritaskan waktu Tuhan. Jadi hidup ini ada prioritas nggak? Ada. Waktu itu juga prioritas. Tanpa prioritas kita tidak akan pernah mengalami kemajuan dalam Tuhan. Amin.